Halo semuanya, selamat datang di bahasan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang menempel sama kita setiap saat, tapi jujur aja sering banget kita anggap remeh. Ya, kita bakal membedah keajaiban dari sistem gerak manusia. Anggap aja kita lagi ngebongkar dan cari tahu cara kerja mesin biologis kita sendiri. Seru kan? Nah, sebelum kita mulai, coba deh bayangin tantangan ini sebentar. Bisakah kamu mengambil sebuah barang di depanmu, tapi cuma pakai 4 jari, tanpa ditekuk sama sekali, dan tanpa pakai ibu jari? Coba aja deh sekarang. Susah banget kan? Atau malah mustahil? Tanpa kemampuan buat menekuk atau bergerak secara dinamis, tubuh kita itu kaku banget loh. Mirip kayak boneka kayu atau wayang yang cuma bisa diam nunggu dimainin sama dalangnya. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari misteri di balik gerakan, lalu rangka sebagai fondasi, macam-macam sendi, 3 jenis otot penggerak, dan terakhir kolaborasi sempurna sistem gerak. Kita bakal ngezoom in ke setiap bagian sebelum ngeliat gimana semuanya nyambung jadi satu. Kita masuk ke bagian pertama, misteri di balik gerakan. Gini, gerakan sehari-hari yang rasanya super instan dan simpel, kayak jalan kaki, lari, atau sekedar nekuk lengan buat minum, itu sebenarnya adalah sebuah proses biologis yang luar biasa kompleks. Yang bikin takjub dari proses ini adalah pembagian tugas utamanya. Jadi, rangka atau tulang-tulang kita itu ibarat penggerak pasif. Dia cuma kerangka yang kaku. Nah, di sisi lain, otot itu penggerak aktifnya. Otot inilah sang aktor utama. Ibarat tali yang narik-narik kerangka kaku tadi supaya tubuh kita akhirnya bisa berpindah tempat dan bergerak. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, rangka, fondasi tubuh kita. Mari kita lihat lebih dekat komponen krusial pertama dari mesin biologis ini, yaitu kerangka fisiknya. Rangka itu pada dasarnya adalah kerangka struktural tubuh kita, yang ternyata terdiri dari sekitar 206 tulang. Coba ingat-ingat lagi eksperimen zaman sekolah dulu, waktu kita bikin replika tangan pakai kertas, sedotan, dan benang. Sedotan itu kan fungsinya menopang kertas. Kalau sedotan alias tulang ini nggak ada, kertasnya bakal langsung lemas dan terlipat pas benangnya ditarik. Rangka kita juga kerjanya persis kayak gitu. Tanpanya, boro-boro bisa berdiri tegak, tubuh kita bakal langsung ambruk. Jadi, peran rangka ini benar-benar vital. Nggak cuma buat menyangga postur tubuh dan jadi tempat nempelnya otot, rangka juga berfungsi sebagai baju besi pelindung kamu. Tengkorak kita yang sekeras itu tugasnya melindungi otak, sementara tulang rusuk dan tulang dada dengan aman memeluk dan melindungi organ-organ dalam yang super lunak, kayak jantung dan paru-paru. Masuk ke bagian ketiga, macam-macam sendi manusia. Rangka yang kaku tadi butuh satu hal penting lagi biar bisa gerak, yaitu engsel brilian yang menyatukan 206 tulang di tubuh kita. Ingat perumpamaan ini, tanpa sendi, badan tuh bakal kaku dan gak bisa gerak leluasa, persis kayak boneka kayu atau wayang yang dimainkan dalang. Sendi ini adalah titik bertemunya 2 tulang atau lebih. Sekali lagi, tanpa titik pertemuan yang fleksibel ini, gak ada ceritanya kita bisa nekuk jari, bungkuk, atau melangkah maju. Kita benar-benar bakal membeku di satu tempat. Tapi nyatanya nggak semua engsel kita ini kerjanya sama loh. Ada 3 level pergerakan. Pertama, sinartrosis atau sendi mati. Sendi ini sama sekali nggak bisa gerak. Contohnya jahitan kokoh antar tulang di tengkorak kita. Kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Dia memungkinkan pergerakan tapi dikit banget dan sangat terbatas, kayak di ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang paling leluasa itu diartrosis atau sendi gerak. Sendi ini punya semacam cairan pelumas, ibarat oli di mesin, yang bikin kita bisa gerak bebas, kayak di lutut atau bahu. Khusus buat sendi gerak ini, ada 6 variasi utama. Coba deh kamu praktekin langsung. Putar kepala kamu sekarang. Nah, itu kerja sendi putar di leher. Rasain pergeseran di pergelangan tangan. Itu namanya sendi geser. Coba goyangin jempol kamu. Itu sendi pelana, geraknya 2 arah. Tekuk siku ke atas dan ke bawah kayak pintu. Itu sendi engsel. Kamu juga punya sendi gulung di tulang rahang. Dan yang paling gila, sendi peluru di pangkal paha dan bahu yang bikin kamu bisa muter dengan super bebas. Tubuh kita benar-benar dirancang presisi untuk setiap arah gerakan. Bagian keempat, 3 jenis otot penggerak. Kerangka udah kokoh, engsel udah kepasang. Sekarang waktunya kita nyalain mesin dengan fokus ke tali penarik dari wayang biologis kita. Buat paham cara kerja alat gerak aktif ini, kita harus tahu 3 sifat uniknya. Coba lurusin lengan kamu, terus tekuk membentuk sudut 90 derajat. Atau rasain bagian belakang betis kamu pas lagi lari. Terasa kencang dan tegang kan?
Itu namanya kontraktilitas, di mana otot memendek pas lagi berkontraksi. Terus ada ekstensibilitas saat otot memanjang waktu rileks. Dan pastinya elastisitas, yang bikin otot kamu bisa balik lagi ke ukuran aslinya setelah ditarik. Yang bikin makin mind-blowing, ternyata kita punya 3 jenis otot yang beda. Otot lurik atau otot rangka adalah satu-satunya yang gerak atas kesadaran otak kita. Ini yang kita pakai buat ngunyah atau angkat barang. Tapi ingat, tubuh kita juga pinter ngurus dirinya sendiri secara otomatis loh. Ada otot polos yang kerja diam-diam di saluran pencernaan dan pernafasan kita. Dan tentunya otot jantung yang dengan susunannya yang unik, non-stop mompa darah tanpa kenal capek, bahkan pas kita lagi pulas tidur. Kita sampai di bagian kelima, kolaborasi sempurna sistem gerak. Kita udah bongkar semua komponennya, sekarang saatnya kita lihat gambaran besarnya. Kalau ada satu fakta paling krusial yang harus kamu ingat, itu adalah ini. Sistem saraf adalah dalang utamanya. Gini ya, kamu boleh aja punya tulang yang keras, sendi yang paling luwes, dan otot yang super kuat. Tapi tanpa ada otak yang mengendalikan dan ngasih perintah, mesin biologis kamu nggak bakal pergi kemana-mana. Mari kita urai gimana proses ini terjadi, langkah demi langkah, dalam sebuah gerakan sadar. Ini adalah rantai komando yang terjadi cuma dalam sepersekian detik. Langkah pertama, otak kirim sinyal ke organ gerak lewat jaringan saraf. Langkah kedua, otot terima pesan itu dan langsung berkontraksi atau rileks. Langkah ketiga, sendi ngasih fleksibilitas di pertemuan tulang biar gak kaku. Dan boom, di langkah keempat, tulang dan rangka kamu akhirnya bergerak serentak. Benar-benar sinergi yang sempurna. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kamu renungkan. Kalau otak kamu adalah dalang utamanya, dan rangka kamu adalah kerangka mekanisnya yang tangguh, hal luar biasa apa sih yang bakal kamu perintahkan ke mesin biologis kamu hari ini? Memahami biokimia dan mekanika di balik setiap gerakan sederhana harusnya bikin kita makin bersyukur dan takjub sama anugerah tubuh kita ini. Makasih banyak ya udah ngikutin bahasan visual kali ini. Jaga terus postur kamu, tetap semangat belajar hal baru, dan sampai jumpa di materi seru selanjutnya.